حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون متمسكون بالإسلام. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah ungkapan dalam bahasa Arab ketika khatib belajar di kantor mengatakan, ma kuntu ahsibu anna al-waqta yamurru bihazihi sur'ah. Sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan yang kita rasakan pun demikian. Tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021, menjelang tahun baru tahun 2022. Hadirin, oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini, khatib memilih tema orang hebat dalam pergantian tahun 2001-2002. Hadirin, alasan khatib memilih tema ini di penghujung tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Kita akan meninggalkan tahun 2021 dan menyongsong tahun 2002. Yang kedua, dalam setiap pergantian waktu kita tetap berada antara bujukan setan dan bisikan malaikat. Yang ketiga, dalam hidup selalu ada tarik-menarik antara sifat baik dan sifat buruk, antara dosa dan pahala. Yang keempat, setiap manusia ingin agar hidupnya sukses, kaya raya, menjadi penguasa, dan dikatakan hebat. Yang kelima, arti sukses dan hebat memiliki ukuran pandangan dan penilaian yang berbeda di tengah masyarakat. Alasan yang keenam, di tengah masyarakat ada pejabat yang merasa dirinya hebat, namun kemudian menjadi pengkhianat. Lalu alasan yang ketujuh, setiap manusia bagaimanapun hebatnya pada akhirnya akan menjadi santapan cacing tanah. Hadirin, di dunia ini tidak ada orang yang hebat. Hanya Tuhanlah yang maha mulia yang memiliki kehebatan yang hakiki. Jika ada orang yang mengaku dirinya termasuk orang yang hebat, dia itu sombong dan congkak, dan mesti sifat yang demikian itu perlu untuk dihindari. Karena apabila tidak, maka kerusakan akan segera datang di dunia ini. Kerusakan, kesengsaraan akan datang menimpa masyarakat. Hadirin, dalam hidup keseharian ada istilah kuat dan lemah. Memang Tuhan menciptakan segala sesuatunya selalu berpasang-pasangan. Hal tersebut sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri. Yang kuat bisanya selalu memeras yang lemah. Tidak ada istilah yang lemah memeras yang kuat, karena itu mustahil terjadi. Namun perlu kita tahu pula bahwa orang kuat dikatakan kuat apabila berlawanan dengan yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beliau mengingatkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah dan nafsunya. Memang sulit jika kita ingin menjadi orang kuat dalam versi ini. Namun memang sejatinya kuat yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu menahan amarah dan nafsunya. Karena musuh utama manusia di dunia ini adalah nafsu dan amarahnya sendiri. Kemudian kerakusan atas harta,
kerakusan atas jabatan dan kekuasaan yang diperoleh dan dipertahankannya dengan cara Machiavellis, dengan cara memperjuangkannya dengan segala macam cara, membiarkan diri terperangkap pada penyakit al-wahan atau hubud dunia secara berlebihan. Terkadang manusia kalah saat menghadapi kehidupan ini ketika tidak mampu mengendalikan amarah dan nafsunya, sehingga hidupnya tidak karuan dan selalu berada dalam hal yang tidak berguna dan merugikan orang lain. Dalam satu teori disebutkan bahwa orang hebat di kalangan manusia jika mereka mampu menahan amarah dan nafsunya serta mampu berhadapan dengan orang yang keilmuannya melebihi dirinya sendiri. Dengan demikian orang yang hebat bisa dilihat dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka beradu pendapat, dan dengan siapa mereka selalu menyelesaikan berbagai persoalan serta sadar diri di mana mereka berpijak. Jika mereka selalu bergaul, beradu pendapat, dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan yang lemah, maka secara mendasar mereka bukanlah orang yang hebat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang membodohi orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang hebat bisa pula dilihat dari lawannya. Jika lawan kita lemah, maka kita bukanlah orang yang hebat. Maka dari itulah, jadilah orang yang benar-benar hebat dalam segala hal. Jangan hanya beradu pendapat dengan orang yang kamu anggap lemah. Jangan hanya membuat peraturan yang merugikan dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Jangan hanya mengintimidasi masyarakat untuk kepentingan kekuasaan dan bisnisnya secara zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari literatur yang khatib telusuri bahwasanya ada 9 ciri orang hebat. Yang pertama, bisa bangkit lagi setelah terpuruk. Kita pernah berjaya selama 10 tahun, lalu kejayaan terhampas dan bahkan dizolimi. Ingat satu ungkapan mengatakan, life is like a wheel, now down and now up, we cannot always expect to be on top. Hidup itu adalah bagaikan roda pedati, kadang satu sisi berada di bawah, kadang berada di atas, dan kita tidak bisa selamanya untuk selalu berada di atas. Tapi satu hal, bahwa hukum alam mengatakan adanya satu pergantian, silih berganti antara kuat dan lemah. Hadirin, yang kedua, ciri orang hebat menghargai sesama dan toleransi. Yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan tanpa pamrih. Yang keempat, tidak ragu menyampaikan kebenaran, tidak bohong. Kalau menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi anggota dewan, tidak suka berbohong, tidak suka mengobrol janji, tidak senang memberikan angin surga kepada masyarakat. Hadirin, ciri orang hebat yang kelima adalah tidak menyerah menghadapi cacian. Dicaci, dibully, dibalasnya dengan karya nyata. Ciri yang keenam, bisa menginspirasi orang lain. Lalu ciri orang hebat yang ketujuh, menerima kritikan positif dengan lapang dada. Mereka yang mengkritik tidak dibelenggus, tidak dikirimnya ke dalam penjara. Lalu ciri orang hebat yang kedelapan, berpikiran terbuka pada informasi dunia. Yang kesembilan, menyadari bahwa di atas langit masih ada langit. Hadirin, orang yang hebat itu tidak akan menyombongkan dirinya. Ada seorang pejabat berkata, saya yang berkuasa, kalian mau apa? Pejabat seperti ini bukan orang hebat. Dia orang sombong dan tidak tahu diri. Apalagi kalau usianya sudah tua, usianya sudah di atas 60-an tahun, di atas 70-an tahun, yang sebentar lagi akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Hadirin,
Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 dikatakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat menerima penundaan atau percepatan sesaat pun, walau hanya sedetik pun. Kekayaan pejabat yang bejibun begitu banyak, tanah jutaan hektar, perusahaannya banyak, deposito di mana-mana, pengikutnya setia, banyak yang menjilat untuk mendapatkan jabatan. Semuanya itu tidak akan menyelamatkannya nanti setelah dia mati, nanti setelah di alam kubur, nanti setelah hari kebangkitan di alam akhirat. Hadirin, sekali lagi, dia bukan orang hebat. Karena orang hebat tidak menyombongkan jabatan dan kekuasaannya. Orang hebat itu akan selalu rendah hati dan mau terus belajar dari kehidupan. Orang hebat itu tidak akan membuat peraturan yang menyengsarakan masyarakat banyak. Orang hebat itu tidak akan memberi kesempatan selagi berkuasa kepada keluarganya, kerabatnya, koleganya untuk berbisnis, apalagi bisnisnya di atas penderitaan banyak orang. Orang hebat itu tidak akan pilih kasih, mendukung urusan kelompoknya, agamanya, dan mendiskreditkan kelompok yang lain atau agama lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih lanjut, seorang ulama besar, satu di antara 4 mazhab yang kita imami, Imam Syafi'i, memberikan kriteria orang hebat dari ciri yang berbeda. Setidaknya beliau memberikan 12 kriteria orang hebat. Menurut Imam Syafi'i, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta-minta. Yang kedua, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang lain mengira bahwa ia merasa ridho. Lalu yang ketiga, orang hebat menurut Imam Syafi'i adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. Yang keempat, orang hebat adalah orang yang terus-menerus mau belajar. Belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, belajar teknologi, belajar bahasa asing, belajar manajemen kepemimpinan dan sebagainya. Jangan sampai ketika mendapat amanah menjadi pemimpin menjadi orang yang bodoh, orang yang menunjukkan tidak berilmu pengetahuan, orang yang tidak memiliki kapasitas teknologi, orang yang tidak memiliki mengerti berbicara bahasa asing, sehingga nampak bodoh di tengah para pemimpin-pemimpin lainnya ketika ada pertemuan. Hadirin, kata Imam Syafi'i, bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Khotib ulangi, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Sebuah ungkapan mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tiada berbuah. Hadirin, orang hebat lebih lanjut menurut Imam Syafi'i adalah orang yang mencintai Allah di atas segalanya. Kata Imam Syafi'i, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu.
kejarlah cinta Allah dan Rasulullah. Dicintai Allah, hidup akan bahagia dunia akhirat, hidup akan penuh dengan keberkahan, dapat ketenangan, ketentraman, kesahajaan. Di dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 52 dikatakan, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizuna. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka itulah orang-orang yang nantinya selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Mereka itulah orang hebat yang sesungguhnya. Cinta Allah menembus ruang dan waktu. Cinta manusia ada batas waktu dan tempat. Sebuah ungkapan ketika Khatib belajar di Gontor mengatakan, ahbib habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghiduka yawmama wabghid baghiduka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yawmama. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu waktu dia akan menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu waktu dia akan menjadi kekasihmu. Boleh jadi suatu waktu dia akan menjadi partnermu, kerabatmu. Hadirin, orang hebat yang keenam menurut Imam Syafi'i adalah orang yang mendawamkan sholat tahajud. Kata beliau, doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Lalu yang ketujuh, orang hebat adalah orang yang bijaksana dalam berucap dan bertindak. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menasehatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasehatimu. Siapa yang menasehatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya menghinamu. Hadirin, ciri yang kedelapan orang hebat adalah orang yang menjalani kehidupannya senantiasa ingat akan kematian. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, kemaksiatan, keserakahan dan kezaliman, serta berani berkhianat sedangkan kain kapan sedang ditenun. Hadirin, orang hebat yang keenam menurut Imam Syafi'i adalah orang yang hidupnya seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Kata beliau, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Hadirin, orang hebat yang ke-10 menurut Imam Syafi'i adalah orang yang ketika dicaci dan dibuli dia tetap tenang, cool, dan terkendali. Kata beliau, berkatalah sekehendakmu untuk menghina kehormatanku. Diamku dari orang hina dan dengki adalah satu jawaban. Bukankah artinya aku tidak mempunyai jawaban? Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawaban, tetapi tidak pantas bagi singa meladeni anjing. Hadirin, makanya ada satu kaidah dalam usul fikih mengatakan, tarkul jawab ala jahil jawabun. Meninggalkan jawaban atas orang-orang bodoh, atas orang-orang dungu, itulah jawabannya. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam eratlah ia, jangan kau lepaskan, karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit, sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Hadirin, yang terakhir, yang ke-12, orang hebat menurut Imam Syafi'i adalah yang apabila berilmu dan menjadi ulama tidak mata duitan dan tidak menjadi pengkhianat dengan menjual agama dan umat, apalagi sampai melacurkan dirinya, organisasinya, umatnya, agamanya demi menumpuk harta dan melanggengkan jabatan yang digenggamnya.
Kata Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama ulama buruk yang menyesatkan. Lebih lanjut, carilah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir dan munafik, dan jadikanlah dia ulama yang membimbingmu. Jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena dia akan menyesatkanmu dan menjauhkanmu dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, terakhir menurut Imam Syafi'i, amalan yang paling berat diamalkan ada 3. Pertama, dermawan saat dimilikinya sedikit. Yang kedua, menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa-siapa. Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang, diharap ataupun ditakuti. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan kebenaran itu walau ada konsekuensinya. Sebagai penutup, khatib menyitir Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 yang menegaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Oleh karena itu, mari kita gunakan akal sehat kita, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Insya Allah kita akan kembali hebat, apalagi berpijak di atas kebenaran. Semoga dalam memasuki tahun 2022 kita kembali menjadi orang-orang hebat. Komunitas kita, lembaga kita, partai kita kembali berjaya dan hebat, serta terus menjunjung nilai-nilai kebenaran, menjadi wakil Tuhan di muka bumi Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina